Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Merujuk pada media sosial Instagram LPDP RI, seleksi administrasi adalah proses yang jelas hitam dan putihnya. Maksudnya kayak gini teman-teman. Kalian tinggal ikutin prosedur saja. Ikutin apa yang diminta oleh LPDP, baik dari tipe dokumen, jumlahnya, dan ketentuan detail lainnya yang dituliskan dalam buku panduan LPDP. Akan tetapi teman-teman, ingat harus teliti. Tidak sedikit yang gugur di tahap seleksi administrasi ini. Penyebab utamanya ada dua, yaitu pertama, ada dokumen yang terlewatkan atau tidak diunggah. Yang kedua, dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan standar. LPDP telah merangkum kesalahan yang membuat pendaftar gugur terutama pada surat rekomendasi, sertifikat bahasa Inggris, dan LOA. Nah, berikut rinciannya. Pertama, surat rekomendasi. Yang membuat pendaftar gugur adalah yang pertama, tidak sesuai dengan standar atau format yang disediakan oleh LPDP. Ini dapat teman-teman cek ya sebenarnya sudah dipublish oleh LPDP pada buku panduan. Yang kedua, surat rekomendasi dibuat lebih dari 1 tahun. Artinya, ketika kamu daftar gelombang 1 tahun 2024, maka kamu tidak boleh pakai surat rekomendasi yang diterbitkan pada Januari 2023. Ya, simpelnya, hitung saja kapan surat rekomendasi kamu itu kadaluarsa dengan menghitung 1 tahun setelah diterbitkan. Yang ketiga, surat rekomendasi tidak ditandatangani. Nah teman-teman, ini kan sama saja kayak asal-asalan kan ya? Masa kita kasih surat rekomendasi tanpa ditandatangani oleh pemberi rekomendasi? Nah, sekedar pengalaman ya teman-teman. Dulu saat membuat surat rekomendasi, saya sampai pakai stempel institusi tersebut selain ditandatangani oleh pemberi rekomendasi tersebut. Tujuannya adalah surat rekomendasi ini legal. Dan yang keempat adalah surat rekomendasi bukan ditujukan untuk beasiswa LPDP. Ingat ya teman-teman, surat rekomendasi itu harus jelas tujuannya. Jangan sampai kalian daftar beasiswa lain tapi unggahnya ke administrasi LPDP. Yang kedua adalah sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS, dan lain-lain. Nah, yang membuat sering gagal adalah yang pertama, sertifikat bahasa Inggris yang dimiliki skornya tidak mencukupi yang disyaratkan oleh LPDP. Kalian bisa baca ini di panduan ya teman-teman, karena beda-beda di setiap tipe yang didaftar, magister atau doktor. Bahkan untuk dalam negeri dan di luar negeri itu beda ya teman-teman. Nah, yang kedua, sertifikat bahasa Inggris yang dimiliki adalah sertifikat berupa prediction test. Yang ketiga adalah sertifikat bahasa Inggrisnya tidak terverifikasi keasliannya pada portal resmi LPDP sebagai lembaga penerbit sertifikat bahasa. Dan yang keempat adalah telah kadaluarsa atau melebihi batas waktu 2 tahun dari pendaftaran. Artinya, kalian harus cek lagi ya, supaya sertifikat yang kalian daftarkan itu tidak kadaluarsa. Dokumen yang ketiga adalah LOA, yang menyebabkan banyaknya pendaftar gugur karena LOA yang mereka miliki pertama, tidak mencantumkan tanggal intake atau mulai studinya. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya ketika teman-teman memakai jalur LOA, maka pastiin LOA yang teman-teman miliki sudah terdapat tanggal intake di dalamnya. Yang kedua, pilihan prodi di luar daftar LPDP. Nah, ini teman-teman, sebenarnya kita telah ketahui universitas mana saja dan prodi apa saja yang telah masuk daftar didanai oleh LPDP. Sehingga teman-teman jangan menggunakan LOA yang didapatkan dari prodi yang tidak terdaftar dalam list LPDP. Selanjutnya adalah LOA yang dimiliki masih bersifat kondisional atau masih mempunyai syarat tambahan yang dapat membatalkan penerimaan pendaftaran di kampus tujuan tersebut.
Yang keempat, tidak melampirkan surat keterangan defer atau tunda studi bagi LOA yang tanggal intake-nya lebih cepat dari ketentuan LPDP. Dan yang kelima, LOA yang dilampirkan berbeda dengan tujuan prodi yang diinput pada aplikasi pendaftaran LPDP. Demikian video kali ini, kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.